Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang penuh makna dan tak terduga. Ceritanya tentang seorang tenaga kerja Indonesia di Tiongkok yang tanpa ragu mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang wanita dari terjangan badai topan. Namun yang mengejutkan, wanita tersebut ternyata adalah seorang pemimpin perusahaan ternama. Karena kebaikan hati dan keberaniannya, sang TKI pun mendapat kehormatan besar, diangkat menjadi manajer di perusahaan milik wanita itu. Seperti apa kisah lengkapnya? Jangan kemana-mana, simak ceritanya sampai habis. Hari itu adalah hari Minggu, hari yang biasanya dinantikan Irwandi setelah 6 hari penuh bekerja keras di pabrik tekstil tempatnya mencari nafkah. Irwandi, seorang pria berusia 29 tahun asal Indonesia, sudah hampir 2 tahun bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan tekstil di Tiongkok. Hidupnya sederhana, penuh keterbatasan, namun ia selalu menjalaninya dengan sabar dan penuh rasa syukur. Kamar sewanya terletak di lantai 12 sebuah gedung apartemen tua yang cukup padat penghuni. Kamar itu kecil, tak lebih dari 10 meter persegi, hanya berisi sebuah kasur tipis, meja kecil, rak pakaian, dan televisi bekas yang kadang-kadang gambarnya bergaris. Tapi bagi Irwandi, tempat itu sudah cukup nyaman untuk beristirahat dan melepaskan lelah. Pagi itu, Irwandi memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana. Semalam, ia menonton berita di TV yang memperingatkan bahwa akan ada cuaca ekstrim di beberapa wilayah, termasuk kota tempat ia tinggal. Angin kencang dan hujan lebat diperkirakan akan datang pada siang atau sore hari. Irwandi memilih untuk tidak mengambil risiko. Ia tahu betul bagaimana badai bisa datang tiba-tiba, dan ia tak ingin berada di luar ketika itu terjadi. Sambil duduk bersandar di dinding kamar, Irwandi menyalakan televisi yang mengeluarkan suara gemeretak kecil. Saluran lokal tengah menayangkan berita cuaca, menampilkan citra satelit dengan awan gelap yang perlahan-lahan bergerak mendekati daratan. Tapi saat itu, langit di luar jendela masih terlihat cerah, hanya sedikit mendung. Jalanan di bawah sana juga masih ramai. Orang-orang masih berlalu lalang, kendaraan melintas seperti biasa, dan aktivitas tampak normal. Irwandi membuka bungkus keripik kentang yang dibelinya kemarin sore, lalu mulai menyantapnya sambil sesekali meneguk air mineral dari botol plastik. Ia menonton TV dengan santai, menonton acara lawak yang disuli suara ke dalam bahasa Mandarin. Ia memang belum lancar berbahasa setempat, tapi cukup mengerti percakapan dasar dan memahami isi tayangan berita. Sesekali, ia melirik keluar jendela. Gedung-gedung tinggi berjajar di kejauhan, dan jalan raya terlihat seperti garis panjang dari ketinggian lantai 12. Ia menyukai pemandangan dari jendelanya, walaupun terkadang angin membuat kaca bergetar dan suara siulan angin membuatnya sedikit was-was. Siang semakin mendekat, dan suasana masih terlihat normal. Irwandi sempat berpikir untuk turun ke bawah membeli makan siang. Namun ia urungkan niat itu. Hatinya mengatakan untuk tetap tinggal. Ia kembali duduk, membungkus dirinya dengan selimut tipis sambil terus menonton televisi. Di pikirannya, ia hanya ingin menghabiskan hari ini dengan tenang, tanpa gangguan apapun. Namun ia tidak tahu, bahwa hari Minggu yang terlihat biasa itu akan segera berubah menjadi titik balik dalam hidupnya. Waktu menunjukkan pukul 1 siang ketika suasana mulai berubah perlahan, nyaris tanpa disadari, Irwandi masih duduk di depan televisi. Tetapi perhatian matanya mulai teralih ke jendela kamar. Langit yang sejak pagi hanya mendung tipis, kini berubah menjadi abu-abu pekat. Awan-awan bergulung cepat dari arah barat, seakan ada sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat dengan niat yang tidak bersahabat. Ia berdiri mendekati jendela dan membuka sedikit tirai. Pemandangan yang tadi masih biasa-biasa saja, kini mulai tampak mencekam. Daun-daun dari pepohonan di pinggir jalan bergetar hebat, plastik dan kertas beterbangan di udara. Beberapa kendaraan mempercepat lajunya, dan para pejalan kaki tampak terburu-buru mencari tempat berteduh. Angin mulai bertiup dengan suara yang khas, menyerupai siulan panjang, tajam, dan melengking. Suara itu menembus celah-celah jendela kamarnya, membuat kaca bergetar halus. Irwandi menghela napas pelan. Ia mengingat kembali peringatan yang disampaikan di televisi semalam, topan akan melanda kota ini dengan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dan sekarang, ia bisa merasakannya datang, mendekat, dan bersiap menyapu apa saja yang ada di jalurnya. Langit semakin gelap, seolah malam datang lebih cepat dari seharusnya. Lampu-lampu jalan mulai menyala, padahal matahari belum tenggelam. Irwandi mematikan televisi, bukan karena takut, tapi karena tak bisa lagi berkonsentrasi menontonnya. Hatinya mulai merasa tidak tenang. Tak lama kemudian, rintik hujan mulai turun.
Awalnya hanya gerimis halus, tapi dalam hitungan menit berubah menjadi hujan deras yang menghantam jendela seperti ribuan batu kecil. Angin bertiup semakin kencang, menerbangkan apapun yang tidak tertambat kuat di jalanan. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, bersahutan dengan deru angin dan denting logam dari atap yang entah dari mana terlepas dan terbang begitu saja. Dari jendela, Irwandi melihat sebuah papan reklame besar di pinggir jalan mulai goyah. Orang-orang sudah tak lagi terlihat di jalan, lalu lintas lumpuh, toko-toko menutup rapat pintunya, dan kendaraan yang tersisa tampak berhenti di pinggir, menunggu badai lewat. Kota yang tadi hidup dan penuh gerak, kini seolah berubah menjadi kota mati yang diterkam oleh kekuatan alam. Irwandi menatap semua itu dengan rasa was-was, bukan hanya karena cuaca yang memburuk, tapi juga karena firasat dalam hatinya yang tak bisa ia abaikan. Ada sesuatu yang akan terjadi. Ia belum tahu apa, tapi ia bisa merasakannya. Perutnya terasa sedikit dingin, bukan karena lapar, tapi karena ketegangan yang perlahan merayap. Ia menutup kembali tirai jendela, mencoba duduk kembali di tempat semula. Tapi kali ini, ia tidak bisa tenang. Telinganya terus menangkap suara dari luar, dan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Di tengah badai yang mulai menggila, Irwandi belum tahu bahwa beberapa menit lagi, hidupnya akan berubah selamanya. Badai ini bukan hanya membawa angin dan hujan, tapi juga membawa takdir yang tidak terduga. Badai kini benar-benar mengamuk. Angin melolong seperti binatang liar yang lepas dari kurungan, hujan menghantam bumi tanpa henti, menciptakan kabut tipis yang menutupi pandangan. Daun, sampah, bahkan benda-benda yang lebih besar seperti tong sampah dan sepeda motor tergeletak berserakan di jalanan. Suara logam beradu, kaca pecah, dan angin mengguncang gedung membuat suasana menjadi seperti akhir zaman. Irwandi berdiri lagi di dekat jendela, kali ini dengan rasa cemas yang nyata. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, matanya menatap keluar, ke arah jalan yang biasanya ramai, kini nyaris kosong. Hanya 1-2 mobil yang tersisa, terparkir sembarangan, ditinggal pemiliknya atau tertinggal dalam kepanikan. Tiba-tiba, sebuah suara menerobos masuk ke dalam kesunyian yang mencekam. Tolong saya, Irwandi terkejut. Ia menempelkan wajah ke jendela, berusaha mencari sumber suara itu. Pandangannya menyapu jalanan di bawah. Di tengah hujan deras dan puing-puing yang beterbangan, ia melihat sebuah mobil putih terbalik, ringsek di bagian samping. Dan di balik kaca yang retak, terlihat seseorang di dalam. Seorang wanita. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan tangannya menekan-nekan kaca sambil berteriak. Tolong, siapapun, tolong saya. Hati Irwandi mencelos. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil jaketnya dan memasukkannya ke dalam tas plastik agar tidak basah. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Bismillah, gumamnya pelan, lalu bergegas keluar dari kamar. Lorong apartemen kosong, lampu berkedip-kedip, suara angin yang menghantam bangunan membuat dinding seolah bergetar. Irwandi menuruni tangga darurat satu persatu dengan cepat namun hati-hati. Listrik sudah padam, dan tangga gelap gulita, hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat celah-celah dinding. Sesampainya di lantai dasar, ia membuka pintu keluar dengan susah payah karena angin mendorong dari luar. Begitu pintu terbuka, tubuhnya langsung disambut hembusan angin yang hampir membuatnya terhuyung. Hujan mengguyur tubuhnya tanpa ampun. Tapi ia terus berjalan, menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan agar tak terkena benda-benda yang terbang. Langkahnya terhenti sejenak ketika sebuah papan seng jatuh hanya beberapa meter di depannya. Suaranya keras, membuat telinganya berdenging. Tapi Irwandi tak mundur. Ia membungkuk, berlari kecil, dan terus maju mendekati mobil yang terbalik. Saat tiba di dekat mobil, ia bisa melihat lebih jelas kondisi wanita itu. Ia terjebak di dalam, tampaknya kakinya terjepit, mobil itu terguling ke sisi kiri, dan kaca depan sudah retak parah. Ibu, bisa dengar saya? Teriak Irwandi sambil mengetuk kaca. Wanita itu mengangguk lemah, lalu mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke pintu. Irwandi menarik pegangan pintu dengan tenaga penuh. Tapi pintu itu tak bergerak, terkunci rapat. Ia mencari sesuatu di sekitar, dan menemukan sebuah batu besar. Ia mengangkatnya dan memukulkan ke kaca bagian samping mobil. 1, 2, 3 kali, kaca akhirnya pecah. Irwandi memasukkan tangan, membuka kunci manual dari dalam, lalu menarik pintu sekuat tenaga. Pegangan ya, Bu, saya bantu keluar, katanya sambil berjongkok dan menyodorkan tangannya. Dengan susah payah, wanita itu menarik dirinya keluar, tubuhnya gemetar, pakaiannya basah kuyup, dan wajahnya penuh debu dan goresan. Ia hampir tidak bisa berdiri. Irwandi segera menopangnya. Ayo, kita harus segera masuk ke dalam, ini berbahaya, ucap Irwandi sambil memapahnya.
Wanita itu hanya mengangguk pelan, tampak masih syok, tak ada waktu untuk menjelaskan apapun. Irwandi menarik tubuhnya, memapahnya melewati puing-puing, kembali ke gedung, dan naik lagi ke lantai 12 dengan napas tersengal-sengal. Setibanya di kamar, Irwandi menutup pintu rapat, mengganjalnya dengan kursi, lalu membantu wanita itu duduk di kasurnya. Napas dulu, Bu, Anda selamat sekarang. Wanita itu menatap Irwandi dalam diam, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar, seolah ingin mengucapkan sesuatu, tapi belum keluar satu kata pun. Irwandi mengambil handuk kecil, memberikannya kepada wanita itu. Ia sendiri masih berdiri, membiarkan tubuhnya basah kuyup, menatap jendela yang kini berembun, sementara badai masih menggila di luar sana. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tapi ia tahu satu hal, hidupnya barusan berubah, meski ia belum menyadarinya. Napas Irwandi masih belum sepenuhnya teratur, tubuhnya basah kuyup, kemejanya menempel di kulit seperti kain lap, rambutnya meneteskan air, dan kedua tangannya sedikit gemetar, entah karena dingin, lelah, atau adrenalin yang belum surut. Tapi yang jelas, wanita yang baru saja ia selamatkan kini duduk dengan selamat di kasurnya, bersandar lemas di dinding kamar. Irwandi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya. Ia mengambil segelas air dari botol yang tersisa di sudut meja dan memberikannya pada wanita itu. Ini, minum dulu, supaya tidak pingsan, katanya pelan. Wanita itu menyambut gelas itu dengan tangan gemetar. Setelah meneguk seteguk, ia menatap Irwandi dengan mata yang masih basah. Kamu, menyelamatkan saya, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Irwandi mengangguk pelan, lalu menjawab dengan suara rendah, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Hening sejenak, hanya suara badai di luar jendela yang terus menggeram, kilatan cahaya menyambar langit, disusul dentuman petir yang mengguncang udara. Kilasan memori singkat kembali muncul di kepala Irwandi, bagaimana tadi ia harus berlari menembus hujan dan angin, menghindari benda-benda terbang, dan menghancurkan kaca mobil demi bisa menarik wanita itu keluar. Saat ia menarik wanita itu dari balik kaca pecah, ia melihat luka di kakinya, tampaknya ada goresan cukup dalam akibat benturan saat mobil terguling. Tapi dalam situasi seperti tadi, tak ada waktu untuk memeriksa luka. Yang terpenting adalah menjauh dari jalanan dan membawa korban ke tempat aman. Di tangga darurat, ia harus menggendong wanita itu menaiki belasan lantai karena lift tak bisa digunakan. Kakinya terasa panas dan pegal, tapi ia terus melangkah. Nafasnya terengah, keringat bercampur air hujan mengalir deras dari pelipisnya. Setiap langkah adalah perjuangan. Tapi dalam benaknya, ia hanya berpikir satu hal, orang ini butuh pertolongan. Dan tak ada waktu untuk ragu. Nama saya Irwandi, katanya kemudian, memecah keheningan. Wanita itu menoleh perlahan, wajahnya mulai sedikit lebih tenang meski masih terlihat lelah dan kebingungan. Saya Meilin, jawabnya singkat, suaranya serak. Maaf, saya tidak punya banyak di sini, tapi kamu bisa istirahat dulu, kita tunggu sampai badai mereda, ujar Irwandi sambil mengambil handuk dan baju hangat miliknya yang tersisa. Ini, kamu bisa pakai ini dulu, maaf kalau ukurannya kebesaran, katanya sambil tersenyum kecil. Meilin menatap baju itu, lalu menatap Irwandi, seolah masih belum percaya apa yang baru saja ia alami. Ia menerima pakaian itu dengan pelan, lalu mengangguk pelan sebagai ucapan terima kasih. Di luar, badai masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, tapi di dalam kamar sempit itu, dua orang dari dunia yang sangat berbeda kini duduk dalam satu ruang yang sama, terhubung oleh satu momen penuh keberanian dan kemanusiaan. Irwandi tidak meminta apapun sebagai imbalan, ia bahkan belum tahu siapa wanita itu sebenarnya. Baginya, yang penting nyawa seseorang bisa selamat hari ini, tapi takdir sudah punya rencananya sendiri, dan semua itu dimulai dari langkah kaki yang ia ambil saat menuruni tangga tadi, langkah kecil yang kelak akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Sore itu langit masih menghitam, hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan suara angin masih meraung seperti amarah yang belum selesai. Dari jendela kamar di lantai 12 itu, cahaya kilat sesekali masuk, menerangi ruangan kecil yang menjadi tempat perlindungan mereka berdua. Di dalam kamar sempit berukuran 10 meter persegi itu, kehangatan mulai tumbuh perlahan. Irwandi duduk di lantai bersandar pada dinding, mengenakan pakaian ganti yang masih sedikit lembab. Di sisi lain, Meilin duduk di kasur, mengenakan baju hangat milik Irwandi yang jelas kebesaran untuk tubuhnya yang mungil. Tapi ia tampak lebih tenang sekarang, meskipun tubuhnya masih sedikit menggigil. Suasana hening beberapa saat, hanya suara angin dan hujan yang terus berbicara dari luar sana. Listrik masih padam,
Tak ada cahaya selain dari senter kecil yang Irwandi letakkan di atas meja dan cahaya samar dari luar jendela. "Maaf, kamarnya berantakan dan sempit," kata Irwandi sambil tersenyum malu. Mei Lin menoleh, bibirnya sedikit tersenyum untuk pertama kalinya sejak berada di kamar itu. "Tidak, justru tempat ini terasa aman," jawabnya pelan. Irwandi mengangguk pelan, hatinya terasa hangat mendengar ucapan itu. Ia mengambil 2 bungkus mie instan dari laci kecil dan menunjukkan keduanya. "Kamu mau makan? Cuma ada ini, tapi setidaknya hangat." Mei Lin tersenyum tipis dan mengangguk, "Boleh, terima kasih." Irwandi lalu menuju sudut kamar, mengambil pemanas air portabel yang masih bisa digunakan dengan gas kecil. Ia mulai memasak dengan hati-hati. Bau harum mie mulai menyebar, mengisi ruangan dengan aroma yang menenangkan di tengah tekanan badai yang belum berhenti. Setelah mie matang, mereka duduk bersama. Mei Lin makan dengan perlahan. Irwandi memperhatikannya sejenak, lalu bertanya dengan suara pelan, "Tadi mobilmu bisa terguling seperti itu. Kamu lagi buru-buru ya?" Mei Lin meletakkan sumpitnya sejenak dan menunduk. "Aku baru dari kantor. Sebenarnya sudah diperingatkan untuk tidak keluar, tapi ada satu dokumen penting yang harus aku urus sendiri. Aku pikir aku bisa kembali sebelum badai datang. Ternyata aku salah." Irwandi mengangguk, memahami. "Kamu kerja di mana, kalau boleh tahu?" Wanita itu menatapnya, agak ragu, tapi akhirnya ia menjawab, "Saya pemimpin di sebuah perusahaan teknologi komunikasi, salah satu yang terbesar di sini." Irwandi terdiam sejenak, ia tidak langsung merespons, seakan otaknya perlu beberapa detik untuk mencerna informasi yang baru saja ia dengar. "Oh, jadi kamu bos besar, ya?" katanya, mencoba terdengar ringan. Mei Lin tertawa kecil, "Ya, semacam itu." Irwandi ikut tersenyum. "Saya cuma buruh pabrik, di perusahaan tekstil, tapi ya, walaupun beda dunia, kita tetap bisa makan mie bareng di kamar sempit begini." Mei Lin menatap Irwandi, dan kali ini senyumnya lebih lebar. "Kadang dunia memang harus jungkir balik dulu, baru kita bisa lihat siapa yang benar-benar peduli." Kalimat itu membuat Irwandi diam sejenak. Ia menatap keluar jendela, memandangi badai yang masih menggila, tapi rasanya tidak semenakutkan beberapa jam yang lalu. Dalam kesunyian itu, ada rasa tenang yang tumbuh. 2 orang dari dunia yang berbeda, yang tidak pernah menyangka akan bertemu dalam keadaan seperti ini, kini berbagi makanan sederhana, kehangatan seadanya, dan percakapan yang perlahan menghapus batas-batas sosial di antara mereka. Irwandi tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi malam itu, di tengah badai yang masih mengamuk, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, sesuatu dalam hidupnya akan berubah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Keesokan paginya, matahari akhirnya muncul kembali di balik langit yang masih sedikit kelabu. Hujan sudah berhenti sejak dini hari, dan angin mulai tenang. Kota yang semalam diterjang badai hebat kini terlihat seperti medan perang, pohon-pohon tumbang, lampu jalan rusak, kendaraan ringsek, dan sampah berserakan di mana-mana. Dari jendela kamarnya, Irwandi menatap keluar sambil memegang segelas teh hangat. Pikirannya masih belum bisa sepenuhnya mencerna semua yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hari Minggu yang awalnya ia rencanakan untuk istirahat justru menjadi hari paling menentukan dalam hidupnya. Di belakangnya, Mei Lin masih duduk di kasur. Kini sudah berganti pakaian yang lebih rapi. Salah satu bawahannya menjemputnya pagi itu, seorang pria bersetelan jas yang datang membawa mobil dan pakaian bersih. Tapi sebelum pergi, Mei Lin meminta waktu sebentar untuk berbicara langsung dengan Irwandi. "Terima kasih sudah menyelamatkan saya," katanya sambil berdiri menghadap Irwandi. Irwandi hanya mengangguk, "Tidak perlu berterima kasih, saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan." Mei Lin menatapnya dalam-dalam, tatapan yang tidak lagi canggung, tidak lagi penuh syok atau bingung seperti semalam. Kini tatapan itu tegas, hangat, dan seolah mengandung niat yang sudah bulat. "Kalau kamu tidak turun waktu itu, mungkin saya sudah tidak ada di sini sekarang." Irwandi tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. "Ah, jangan bilang begitu, saya juga belum tentu selamat waktu bantu kamu. Tapi ya, mungkin kita berdua memang harus ketemu di saat yang aneh." Mei Lin tersenyum, lalu mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya, sebuah kartu nama elegan dengan logo perusahaan di bagian atas. "Datanglah ke kantor saya, lusa, ini alamatnya, bawa identitasmu, dan sebutkan namaku di resepsionis." Irwandi menatap kartu itu, sedikit bingung. "Maaf, ini untuk apa?" "Saya ingin menawarkan kamu pekerjaan, bukan di pabrik, tapi di perusahaan saya, posisi manajer operasional. Saya butuh orang seperti kamu, yang berani,
bertanggung jawab, dan tidak takut bertindak saat dibutuhkan. Irwandi terdiam. Ia menatap kartu itu seperti sedang memegang sesuatu yang tidak nyata. Matanya berpindah ke wajah Mei Lin, mencari tanda apakah ini hanya candaan, atau mungkin salah dengar. Manajer, tapi saya cuma buruh biasa. Saya bahkan tidak punya gelar apa-apa. Mei Lin tersenyum, kali ini lebih hangat. Kamu punya hal yang lebih penting dari gelar, kamu punya hati. Dan kadang, itu yang tidak bisa diajarkan oleh sekolah manapun. Irwandi tak langsung menjawab, ia hanya menggenggam kartu nama itu dengan erat, seakan takut angin akan menerbangkannya jika dilepaskan. Mei Lin melangkah ke pintu, lalu berhenti sebentar sebelum pergi. Kamu sudah menyelamatkan hidup saya, Irwandi, sekarang, izinkan saya membantu mengubah hidupmu. Dan dengan itu, ia pun pergi. Pintu tertutup perlahan, suara langkah menjauh di lorong, dan kemudian hening kembali. Irwandi masih berdiri di tempat yang sama, memandangi kartu nama di tangannya. Rasanya seperti mimpi. Tapi semua yang terjadi selama semalam bukan mimpi, itu nyata. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Irwandi melihat secercah harapan yang tak pernah ia bayangkan akan datang dari sebuah badai. Hari itu, ia menatap langit yang mulai cerah, lalu berbisik pada dirinya sendiri, mungkin badai ini memang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuka jalan baru.